Baiklah, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, ini kami Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kami mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang boleh kami pakai untuk bersekutu kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah, Tuhan hadir di tempat ini untuk memberkati kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama nyatakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Dengan hati yang bersyukur kita naikkan pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, jawaban hidupku. Dengan hati yang penuh syukur kita naikkan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Mari terus sembah Dia.
naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Allah kita besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Serukan namanya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Serukan nama Yesus. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, kami pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan dan Allah yang besar bagi kita. Amin. Saat ini kita terus puji Tuhan. Kita percaya kalau kita punya Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup,
perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih semangat lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan dengan sukacita. Terima sukacita surga. Bersukacitalah sebab Tuhan baik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan pujiannya dari awal, katakan sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan
atas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata dalam hidup kita. Baiklah, saat ini mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita menaikkan syukur pujian kita kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan, dimanapun dan dalam situasi apapun. Kita menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Naikkan syukur. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Berlomba memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari sama-sama kita katakan pujian di jemaat Tuhan di rumah. Menyenangkanmu, mari senangkan Tuhan. Dalam kondisi apapun hari ini, kita senangkan Tuhan. Dan kapanpun,
dalam segala perkara. Menyenangkanku, menyenangkanku, sejak di bumi sampai selamat. Angkat tangan Tuhan, jemaat Tuhan katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. menyenangkanmu, Amin. menyenangkanmu, Haleluya. sejak di bumi Mari jemaat Tuhan sampai di rumah. sampai selamanya. Mari sebut tangan yang mulia bagi Tuhan. Kita katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Amin. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selama. Lagi sama-sama katakan menyenangkanmu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, 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 sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai sembah Tuhan kita. Ya, haleluya. Kami mau menyenangkanmu, kami memujamu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, kami menyenangkanmu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Allah yang baik, Allah yang kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami, Bapa kami yang baik. Oh, oh. Kami bersyukur, kami bersyukur. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Amin. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari sama-sama kita katakan lagi dengan lembut, katakan menyenangkanmu,
menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Yes Lord, menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Ini yang menjadi pernyataan kami kepadamu ya Tuhan. Apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini, apapun keadaan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap mau mengatakan mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami tahu di balik semua perkara-perkara, Engkau menggoreskan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus atas tuntunan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman pemusik, worship leader yang sudah boleh naikkan pujian bagi kita. Naikkan pujian yang indah bagi Tuhan. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang masih setia duduk di rumah ya, karena kondisi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur Tuhan. Kalau kita melihat tadi Pak Firman Tuhan, saya membaca, saya mendengarkan berita-berita di media sosial, baik pun di di layar televisi ataupun media-media online dengan judul COVID-19 Delta mengamuk. Sehingga Jawa Bali harus dikasihkan PPKM, saudara kasih Tuhan. Dan rumah sakit membludak orang yang sakit karena COVID. Ya. Teman saya juga waktu itu saya merasakan bagaimana mengurus orang untuk mencari tempat supaya bisa dirawat karena dia ada sedikit sesak. Dan juga oksigen habis. Ada orang yang screenshot Twitter seseorang, jadi bilang seperti ini. Dia mendengarkan pembicaraan seorang anak yang sedang antri oksigen, dan dia telepon anak yang sedang antri, mamanya telepon dan dibilang gini, "Nah, balik karena papa sudah meninggal." Saudara Tuhan, ini dan juga ini hal yang menakutkan. Belum lagi ada berita lagi COVID yang lebih ganas lagi seperti cacar air. Jadi itu menakutkan. Itu menakutkan. Berita-berita yang ada di televisi dan ada di media sosial itu menakutkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ada punya sosial media, dan sosial media saudara itu sering ada berita dan di bawah ada komen-komen orang-orang. Banyak orang mengatakan, udah kita blok aja nih, unfollow aja nih berita. Karena berita ini membuat kita menjadi takut dan imun kita menjadi tidak kuat. Memang saudara kasih Tuhan, hari-hari ini bagi kita menakutkan. Dan beberapa teman kita ada yang sudah pergi meninggalkan kita duluan. Ada juga yang terpapar karena kena sakit COVID ini. Dan itu bukan 1-2 orang, saudara. Bahkan keluarga. Jadi sekarang ini yang menyeramkan itu adalah klaster keluarga, saudara.
Ini menjadi menakutkan bagi kita. Dan khususnya kita juga orang-orang yang di dalam Tuhan. Pasti ada ketakutan, ada rasa was-was. Saudara kasih Tuhan. Tapi beda dengan Daud, Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau kita melihat di Mazmur 56 ayat yang ketiga dikatakan. Ayat yang keempat. Kalau di sini di Alkitab saya, yaitu Mazmur 56 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, ya kan? Lihat. Kalau Alkitab kita melihat bahwa ketakutan itu kadang kita lihat bahwa ketakutan itu yang didengarkan selalu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kalau kita takut, ya berserah sama Tuhan. Jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Ya. Tetapi beda halnya apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud. Dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lihat saudara. Kalau saudara melihat konteks ini, di konteks ini bicara di mana pada saat Daud dikejar-kejar ya oleh orang-orang pergi seperti orang gila di mana terhadap orang kalau kita lihat di 1 Samuel 21, mari kita baca dulu di 1 Samuel 21. Inilah kenapa Daud mengeluarkan pernyataan ini. Kenapa dia mengeluarkan pernyataan ini? Di 1 Samuel 21, Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Maaf saudara, karena yang pegang slide kita masih dalam keadaan yang sakit ya, dan juga ada teman kita juga yang biasa menolong kita juga sedang pulang kampung ya. Jadi tidak ada yang bisa memegang, jadi mohon maaf kalau hari 2 minggu ini kita tidak ada slide, ada teks lagu, jadi maafkan ya. Karena tadi saya juga melihat di komentar, Pak Gem kenapa nggak ada slide? Ya berhubung karena keadaan sekarang ada yang sakit, ada yang pulang kampung, jadi akhirnya kita memutuskan untuk tidak memakai slide dulu. Doakan supaya teman kita ini yang slide cepat sembuh dan dia boleh kembali memegang slide-nya kita. Ya. Di sana dikatakan saudara kami dalam 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-10, di sana Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Jadi ini pada saat dia dikejar-kejar Saul ya. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyikan berbalas-balas sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan lidahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawai-pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara kasih Tuhan, lihatlah. Jadi ceritanya Daud itu seorang yang gagah perkasa. Dia banyak menaklukkan musuh. Tapi ada masanya dia lemah. Dia takut. Dia lari dari Saul dan dia ada di Gad. Dan dia karena orang musuh melihat dia, bukankah ini Daud? Akhirnya mereka ingin menangkap dia. Saking dia ketakutan, dia berpura-pura gila. Maka lahirlah ayat ini, Bapak Saudara Tuhan, di Mazmur. Kalau kembali kita ke Mazmur tadi, Mazmur 56 tadi, Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita kembali lagi ke sana ayat 3.
Ayat sebelumnya dikatakan, saudara kasam Tuhan dikatakan, untuk memimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon terbatin yang jauh, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Nah lihat kan, dia pura-pura gila. Maka lahirlah kata-kata yang ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara kasam Tuhan, kata Miktam itu artinya suatu prasasti. Ya. Jadi Miktam itu ditulis prasasti. Jadi saya baca-baca kenapa menjadi tulis prasasti. Jadi ayat ini menjadi satu prasasti karena ini dikatakan yang membaharui jiwa. Ya. Dan kalau di dalam bahasa Yunaninya, Miktam ini memakai kata stelografia yang adalah judul prasasti atau pilar atau monumen. Kemungkinan pemakaian kata stelografia memaksudkan bahwa isi Mazmur ini layak untuk terukir pada momen abadi. Oleh sebab itu dalam versi Katolik Doi Rhymes Bible menerjemahkan dengan sesuatu yang menyenangkan, yang menyegarkan jiwa sama Tuhan. Jadi kata-kata ini sampai dibuat menjadi satu tulisan prasasti sama Tuhan. Jadi maka dikatakan Miktam. Ya. Nah, di sana dikatakan, kasihilah aku ya Allah, sebab aku orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengempit aku. Seteru-seteruku menginjak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang-orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Setelah kesam Tuhan, memang ada masanya dalam diri kita ini ada ketakutan. Banyak orang, di dalam ketakutan ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, kalau kita lari mau kemana kita? Dalam ketakutan ada orang minta tolong kepada yang bisa menolong dia, ada orang yang lari. Ya, mana kita pilih? Kalau anak saya Mima, dia takut kalau ada petir. Maka kalau ada petir, dia akan lari peluk saya atau peluk mamanya. Dan ada juga orang yang takut, dia lari. Daud, Abu Salam Tuhan, dalam ketakutannya dikatakan dia kemana? Dia malah dikatakan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan menjadi aku ini percaya kepada. Dan besar Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut itu berarti khawatir ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Jadi dalam kata takut Bapak Salam Tuhan, di sana dikatakan takut adalah di mana ada seseorang, ada rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Ada rasa yang tidak enak dalam diri kita. Gak nyaman gitu. Khawatir, gimana ya gitu. Jadi maka ketakutan itu Bapak Salam Tuhan seringkali dialami orang. Bagi saya ketakutan itu baik sebenarnya. Bagi kita yang memiliki hati mau kemana kita tujuan kita. Kalau Daud pada saat dia takut, dia pergi terhadap, dikatakan menjadi percaya kepada Tuhan. Saat ini saudara Tuhan, dalam keadaan negara kita, dalam keadaan dunia yang sedang mencekam ini, kemana kita? Saudara jangan berpikir bahwa dengan keadaan sekarang ini orang menjadi baik, ada juga orang menjadi jahat, saudara. Pasti kejahatan makin meningkat. Saya melihat waktu ada di Instagram bagaimana kejadian di Medan, tiba-tiba orang naik motor ditusuk dan motornya diambil dan orang sekitarnya tidak peduli, tidak mau menolong, saudara. Tetapi pada saat orang takut, ada juga orang takut menjadi dekat dengan Tuhan. Kemana kita berlabuh, saudara? Ketakutan hari ini Tuhan telah memberikan sesuatu, dia memberikan janjinya kepada kita. Jangan kau takut, aku besertamu.
Apakah kita memegang janji ini pada saat dalam ketakutan kita, atau kita malah lari dari keadaan sekarang? Dalam keadaan sekarang ini, bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Orang-orang kaya pun bisa menjadi bangkrut. Saya melihat ada artis-artis yang jualan banting tulang digerakkan di sana ke sini karena dampak COVID ini. Takut. Akan kemana kita menjadi kalau kita takut? Tapi Daud mengatakan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Pada saat Daud takut, dia menjadi percaya kepada Tuhan. Maka bersama Tuhan, di dalam ketakutannya kita, ada yang pertama, kita boleh menjadi takut, menjadi percaya kepada Tuhan. Oh, ini menakutkan, saudara. Kalau kita bilang media ini membesar-besarkan, enggak juga. Karena Menteri Kesehatan dan juga para ahli-ahli, tentu dokter-dokter Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa keadaan ini berbahaya, tidak asal ngomong, saudara kasam. Makanya mereka percaya, mereka melakukan observasi terlebih dahulu. Sama seperti kita kalau lagi tesis, lagi skripsi atau tesis. Nah, kemarin WL kita saya tanya, kamu lagi udah lama juga dia nggak kelihatan. Saya pikir di mana ya kan? Dulu pernah di sini ngajar sekolah minggu dia. Tapi saya nggak tahu bahwa dia bisa worship leader, ternyata bagus juga ya. Dia worship leadernya, jadi akhirnya bilang lagi skripsi kak. Oh gitu. Kalau skripsi kan juga harus kita pertahankan, nggak asal comot. Nanti kita bertanggung jawabkan di mana? Ya di meja hijau. Nah, dokter-dokter juga dan para ahli yang lainnya menyatakan bahwa COVID ini menjadi berbahaya dan ini takut. Itu mereka juga punya penelitian, punya satu argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak asal ngomong mereka. Nah, kalau saat ini menjadi ketakutan kita, kemana kita pergi? Kita memilih apa? Memilih kepada Tuhan kita atau memilih untuk lari dari masalah ini? Tentunya bagaimana Pak kalau ada masalah ini? Ada orang lari menjadi dari masalah ini menjadi jahatkah? Menjadi menyalahkan teman, menjadi menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan istri, menyalahkan suaminya. Bahkan saudara kasih Tuhan, ada juga yang menyalahkan suaminya. Karena tidak bisa menafkahi istrinya, maka dia menceraikan suaminya. Dan itu juga saudara boleh lihat di berita-berita di Google, begitu banyak sekarang orang pergi ke pengadilan untuk menceraikan suaminya. Karena tidak bisa menafkahi istri. Jadi bersyukur saudara, kalau saudara penghasilan pas-pasan, istrimu masih bertahan, ya bersyukurlah. Pulang ke rumah, cium keringnya. Terima kasih ya Ma, masih mau bertahan buat aku yang tidak bisa banyak mencukupimu. Karena banyak juga istri sekarang ini yang tidak mau setia lagi karena penghasilan suaminya yang pas-pasan. Ya wajar saudara. Sekarang semuanya mengalami tekanan, mengalami perubahan, ada yang udah bangkrut, ada yang udah tutup. Yang kita tahu Giant sudah tutup. Kemana kalau kita ketakutan gitu? Apakah kita seperti Daud? Aku percaya kepadamu. Atau kita malah lari dari keadaan ini? Atau kita karena keadaan sekarang kita tinggalkan istri kita, tinggalkan suami kita dan anak-anaknya, pergi entah kemana, cari tempat, tidak lepaskan tanggung jawab kita. Ada orang seperti itu, ada. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, kita belajar dari Daud pada saat dia mengalami masalah dalam kehidupannya, tekanan seperti yang kita alami saat ini. Cuma waktu itu dia dikejar-kejar musuh, tapi saat ini musuh kita adalah corona ini. Kita mau kemana, saudara? Apa kita memilih Tuhan untuk percaya karena ketakutan kita? Harusnya itu. Ada lagu mengatakan, hanya dekat Allahku rasa tenang jiwaku.
Ketenangan itu ada di dalam Tuhan. Saudara. Maka pada saat ini hal yang baik sebenarnya haruslah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena pemazmur berkata, dialah gunung batuku, kota bentengku. Saudara tahu kenapa Daud mengatakan menjadi kota benteng dan gunung batu? Dia seorang pahlawan, dia seorang yang suka berperang. Dia tahu benteng, dia tahu bahwa gunung batu itu fungsinya apa. Maka dikatakan, engkaulah gunung batuku, engkaulah kota bentengku. Dia tahu itu. Karena pada saat musuh datang, dia bisa menghindar masuk bersembunyi di benteng itu. Atau pada saat musuh datang, dia bisa bersembunyi di gunung batu itu. Dan Tuhan seperti itu. Maka kalau saat ini sedang kita khawatir dalam keadaan ini, semuanya serba susah, kemana kita pergi Bapak Saudara? Saya mau katakan mari datang kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan satu jaminan kepada kita. Kalau kita datang kepadanya. Dalam ketakutan ini jangan kita menyalahkan siapapun. Harusnya dalam ketakutan ini kita menjadi lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau selama ini kita masih asal-asalan ya, masih jauh dari Tuhan, kita percayalah, ya kan? Kadang manusia saudara kesampuan kita seperti maaf ya. Kita ada perumpamaan, saudara pernah dengarkan enggak? Ada seekor monyet ya, pada saat dia bertaruhan, ada seekor monyet di pohon dan ada badai dan angin sepoi-sepoi bertaruhan. Ayo, kita mau jatuhkan monyet itu. Siapa yang bisa menyenangkan, siapa yang bisa menjatuhkannya? Dan angin sepoi-sepoi bilang, udah badai duluan lah. Kau duluan. Akhirnya si badai membuat satu kekuatannya. Gitu. Malah monyetnya masih berpegang kuat. Sampai pohonnya mulai jatuh, dia pegang kuat. Sampai badainya sampai kencang sekali. Dan monyet saudara kesampuan malah berpegang semakin kuat. Dan akhirnya si badai menyerah. Maaf, saya tidak bisa menjatuhkan dia. Semakin saya kencang, semakin dia kuat. Tetapi angin sepoi-sepoi tadi memulai baru sedikit. Monyet yang di atas pohon tadi menjadi ngantuk. Itu masih 2-3 kali langsung jatuh. Bup, karena keenakan tidur di atas. Saya nggak mengatakan kita monyet saudara ya. Tapi terkadang manusia itu, kita itu kalau kehidupan santai-santai, aman semuanya, damai. Seperti orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, semua damai. Lihat waktu Salomo malah dia menyembah berhala. Tapi pada saat orang-orang Israel dibuang ke pembuangan, nakal, jahat, mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka dibuang ke pembuangan, mereka di sana teriak-teriak, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Tolonglah kami Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang membebaskan nenek moyang kami dari tanah Mesir. Tapi kalau mulai damai, aman semuanya, dompet pas banyak ya kan, di kantong banyak uang, di ATM juga banyak ya, bahkan ada depositonya, rumah ada, wah nyaman lah kita. Kadang kita lupa kepada Sang Pencipta. Tetapi pada saat ada badai, ada saat ada masalah dalam hidup kita mulai berteriak, kiri kananku ada masalah. Bukan Tuhan lagi. Bukan seperti lagu, kiri kananku ada Tuhan. Enggak, kita ubah. Kiri kananku ada masalah. Kiri kananku ada corona. Enggak tahu kita. Kemarin ada Serina mengatakan, saudara tahu Serina ya, waktu pemain cilik, bintang cilik. Dia katakan dia kena, dia hanya di rumah saja dan bisa kena. Bingung kan kita. Saya juga pernah kena. Saya sangat menjaga protokol kesehatan. Kita nggak tahu, saudara. Hari ini menakutkan kita. Dalam ketakutan kita ini kemana kita pergi? Daud mengatakan dia memilih
untuk percaya kepada Tuhan. Kita saudara kasih Tuhan kemana? Kita pergi, kemana kita berlabuhkan hati kita? Harusnya kalau pada saat keadaan sekarang ini, kita semakin memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Karena dialah gunung batu kita, pertolongan kita. Gak ada lagi pengharapan kita saudara, kemana? Teman kita pergi, teman kita juga mengalami hal yang sama dengan kita kok. Ke bos kita juga pusing kok memikirkan keadaan sekarang ini. Kemana? Maka Daud mengatakan, ketakutan kita ini kadang membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua saudara Tuhan, dalam ketakutan kita belajar menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Gak ada lagi. Suatu saat saya pernah waktu kecil pergi ke rumah tulang saya ya, paman ya. Di sana ada dam ya. Masih kecil waktu itu, mungkin kelas 3 atau kelas 4 saya, dam. Dan setiap liburan memang kami pergi ke sana, dam seperti itu. Jatuhan air. Saya melihat anak-anak itu, anak-anak di sana lompat. Mereka sangat berani, muncul. Saya pikir, lah saya kan anak Danau Toba, tinggal di Danau Toba, masa saya nggak bisa. Pernah saya lari lompat saudara kasih Tuhan. Bukan saya muncul ke bawah, ke atas, malah saya diputar di bawah saudara. Semakin saya melawan, saya ingat banget itu. Semakin saya melawan, saya diputar di bawah. Semakin saya melawan, saya diputar di bawah. Akhirnya saya berserah. Aduh udah saya lemas. Dan akhirnya pada saat lemas saya itu, saya dilempar oleh airnya ke atas. Saya muncul. Saudara kasih Tuhan, dalam Tuhan juga seperti itu. Semakin kita keras, memegang teguh prinsip kita, gak mau dekat dengan Tuhan, gak mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, semakin kita susah. Tapi pada saat kita berserah Tuhan, aku berserah kepadamu juru selamat, aku berserah. Masa kita berserah, disitulah kekuatan kita. Mazmur katakan di dalam duduk dan tenang, disitulah kekuatan kita. Maksudnya apa? Pada saat kita berdoa, saudara kasih Tuhan. Kemarin saya baca bagaimana mengatasi rasa ketakutan dalam dunia psikologi. Salah satu dikatakan berdoa. Berdoa. Karena kita pikir berdoa itu apa sih? Martin Luther mengatakan 40% kalau nggak salah. 40% pekerjaanku diselesaikan oleh doa. Kita tahu Martin Luther bukan Martin Luther King ya, reformasi. 40% pekerjaannya diselesaikan dengan berdoa. Jadi saudara kasih Tuhan, pada saat kita dalam keadaan begini ya perbanyaklah doanya kita. Perbanyaklah beribadahnya kita. Karena pada saat kita dekat dengan Tuhan, disitulah kekuatan kita, Bapak Saudara Tuhan. Kadang saya juga kalau hari-hari gitu, dan kalau hari Rabu gitu, habis Zoom, ada rasa kekuatan ibadah, habis ibadah Zoom gitu, ada satu kekuatan dalam diri saya. Makanya saya semangat, mau ada orang, saya tetap aja Zoom. Kadang pagi-pagi jam 5 juga ibadah, saya tetap berdoa. Kenapa? Bagi saya mau saudara ikut, mau nggak ikut, terserah saudara. Penting saudara saya ajak untuk ikut, ya mau ikut, ayo. Toh juga ikut Tuhan itu bukan untuk pribadi saya. Apa keuntungannya? Keuntungannya kepada kita. Kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin jiwa kita semakin baik. Nggak ada orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin rese jiwanya. Enggak. Saya melihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan, makin segar jiwanya. Makin bisa menghadapi keadaan hidup ini, makin tenang. Coba kalau saudara nggak dekat Tuhan, waduh, rasa gerusuk saudara. Entah istri lah yang kita salahkan, entah anak-anak lah disalahkan, entah pemerintah lah disalahkan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan.
Tetapi dalam Tuhan ada jaminan. Pada saat kita membaca Alkitab ada ketenangan. Maka saya pada saat saya membaca ayat ini katakan, pada saat aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi ketakutan kita membawa kita semakin percaya kepada. Maka jangan takut terhadap apa yang kita alami. Harusnya keadaan sekarang yang kita alami ini membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Maka ketakutan saudara sama Tuhan supaya kita bergantungkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau saudara mulai takut dengan keadaan sekarang ini. Jujur saya juga takut saudara. Tapi menjadi kekuatan saya adalah kan ada Tuhan. Kalaupun kita mati ya, jangan dulu ya. Kalau masih anak-anak kita masih kecil-kecil jangan dulu lah. Ya. Artinya bukan kita takut mati, tapi pada saat tingkat itu kita nggak takut lagi. Kalaupun aku meninggal kan ke surga gitu. Itu pada intinya seperti itu. Jadi nggak ada lagi ketakutan. Jadi nggak ada lagi rasa menjadi khawatir dalam hidup kita. Saudara kalau khawatir, saya pernah bahas di sini bahwa khawatir itu membuat jiwa kita terganggu loh saudara. Membuat emosi kita tidak stabil. Maka solusi yang tepat dalam hidup kita, dekatkanlah hidupmu dengan Tuhan. Kalau hari ini kita ini sedang mengalami kesusahan itu, kena dampak daripada COVID-19 ini, gak apa-apa. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jangan menjadi takut. Itu cara Tuhan izinkan di dunia ini. Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Coba saudara. Kalau dulu mungkin sebelum COVID banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang mungkin banyak juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Banyak. Tapi ya banyak orang juga nggak percaya kepada Tuhan. Banyak juga. Ya. Saya melihat di sosmed ini. Banyak orang juga yang masih hidupnya mabuk lah. Bukan melakukan hal yang positif. Banyak. Ada juga beberapa jemaat kita karena sakit, karena kena COVID kemarin, akhirnya dia mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan, dibaptis. Dan setelah dibaptis dia juga mulai melayani. Puji Tuhan. Jadi dia anggap bahwa itu bukan satu masalah. Tapi ada juga yang kena, apa banyak orang yang kena COVID tiba-tiba nggak baik lagi dengan Tuhan, banyak juga. Ada juga gitu, tidak mau berterima kasih dengan Tuhan, banyak. Seperti orang kusta. Pada saat sakit mungkin Tuhan, tolonglah aku Tuhan, aku mau mati. Tuhan turun, kirimkanlah Tuhan orang yang bisa memberikan plasma kepadaku. Pada saat ada orang semua pulih, setelah dia pulih, apa dia dekat dengan Tuhan? Enggak juga, ada juga orang yang seperti itu. Saya kenal orangnya. Tapi ya banyak orang juga yang mengalami masalah itu akhirnya dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Dan mulai ikut beribadah. Dulunya kalau kita WhatsApp, ya cuek-cuek aja. Tapi sekarang udah mulai, ya bang, ya aku mau. Itu tergantung. Jadi masalah itu membuat kita menjadi takut akan, makin mengandalkan Tuhan. Dan ketiga saudara kasih Tuhan, ketakutan kita itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada lagi lagunya itu. Makanya kalau kemarin waktu si Desi bilang, bang ini lagunya ya. Des,
tolong sertakan link YouTube-nya, karena hanya dekat Allahku bisa 100 judul, dan itu bisa beda lirik gitu. Akhirnya, oh iya bang, itulah kegunaannya ada YouTube itu ya. Kalau zaman dulu kan, yang mana nih? Waktu saya WL dulu belum ada YouTube. Hanya dekat Allah yang mana nih? Hanya dekat Allahku, hanya dekat, ada lagi, hanya dekat Allahku rasa tenang, hanya dekat kasihmu. Kadang kita WL bisa salah loh, itu beda kunci, akhirnya ketinggian, gitu kan. Saya pernah begitu, akhirnya ketinggian kan. Hanya dekat yang mana? Mari kita naikkan pujian, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku. Padahal mau nyanyi apa? Hanya dekat kasihmu Bapa. Akhirnya beda kan. Karena memang lagu kita itu banyak yang mirip-mirip gitu. Makanya saya bilang sama Desi, Des, kalau bisa sertakan linknya gitu. Karena dia masih WL baru. Karena WL kita ada juga yang sakit, yang kena. Puji Tuhan sekarang udah mulai sembuh. Dan bukan Kristen ya. Kalau Kristen dia katanya lagi mau jalan-jalan ya katanya. Terus kalau kita sedang hamil, makanya dia tidak bisa WL ya. Kita doakan supaya semua sehat-sehat ya. Dan kita mengatakan hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Saudara, di dalam masalah kita kadang kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu gak bisa diceritakan kecuali kita mengalaminya sendiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan rasanya apa ya? Tenang gitu. Walaupun mungkin hanya belum makan kita karena gak ada uang. Ya memang istri kita gak bisa, anak-anak kita gak bisa diajak kompromi dengan itu. Tapi kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan, ketenangan kita. Beda saudara. Kalau saudara gak pernah berdoa, gak pernah dekat dengan mau beribadah, terus dengan keadaan sekarang ini beda banget. Saudara. Beda. Dengan saudara mengalami Tuhan. Apakah kita bisa kena COVID? Bisa juga kena. Tetapi perbedaannya kita lebih tenang menghadapinya. Kita bisa lebih aman menghadapi. Dan solusi-solusi yang kita dapatkan juga bisa lebih daripada orang yang tidak dekat. Maka kedekatan dengan Tuhan bukan karena itu, tapi karena ketenangan jiwanya kita ini loh. Ini yang penting. Jiwa kita ini penting tenang. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, ya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau hati kita nggak tenang, hati kita nggak baik, hati kita susah, hati kita merasa terganggu dengan keadaan sekarang ini, maka kita nggak fokus juga dengan berbagai macam. Atau saya punya istri saya, dibilang dia ada sakit. Sebelum dokter memutuskan ini sakit apa gitu. Waduh, ketenangan nggak ada. Hati saya gelisah. Tidur nggak enak. Gimana ya nanti ya? Gimana? Gue pikiran saya. Akhirnya malam-malam sambil karena keyboard di depan kamar saya nyanyi kadang. Makanya kadang istri saya ngomong gini, kau sebenarnya tuh banyak masalah sama kamu datang. Kenapa kau bilang gitu? Iya, kalau kau banyak masalah, kau dekat banget dengan Tuhan. Tapi walaupun sebenarnya itu candaan dia. Saya menyanyi kadang, Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Itu lagi lagu-lagu seperti itu menjadi lagu-lagu mellow. Akhirnya kita tenang dengan dekat dengan Tuhan. Hanya dekat, salah kan? Malah saya mau nyanyi lagu apa? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Rasanya enak banget saudara. Jam 3, jam 4 itu enak banget kalau kita penyembahan. Jam 5 gitu, teduh gitu. Beda kalau saudara udah bangun jam 9 ya, penyembahan. Haleluya, tutang gitu kan. Ada tetangga kita udah bunyi-bunyi piring-piring, tungtang. Walaupun sebenarnya bisa aja. Tapi beda pada saat kita menyembah Tuhan jam 3, jam 4, jam 5 gitu. Waduh haleluya gitu kan. Rasanya apa gitu kan, teduh.
Apalagi dengan kalau kita bisa main musik gitu, waduh bisa bisa bercampur air mata kita menikmati ketenangan itu. Itu kenapa? Karena ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, kadang kita nggak mau bangun pagi. Enak banget tidur ini kan. Apalagi kamar kita AC, tarik selimut lagi. Apalagi pada saat mulai dingin-dingin lagi kan. Wah, enak banget. Maka jangan pernah takut terhadap masalah, saudara kasih Tuhan. Keadaan ini sekarang ini dalam virus corona apapun dikatakan melanda bangsa ini, jangan kita takut. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya solusi yang baik. Nggak mungkin. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah batu yang membuat kita menjadi tenang. Dialah Tuhan kita yang melindungi kita. Dia tempat perlindungan. Kita tahu itu kita tidak akan pernah takut akan apa yang ada sekarang ini, saudara. Tidak perlu takut. Tapi, saudara, buatlah ketakutan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Buatlah setiap ketakutan-ketakutan yang kita alami ini membawa kita semakin mendekat, semakin mengalami Tuhan, semakin menikmati bahwa Tuhan itu ada. Bukan menjadi kita tidak baik, menjadi lari dari masalah ini, menjadi orang yang tidak benar. Tapi dalam masalah ini menjadi kita baik, menjadi hidup kita menjadi tenang, menjadi teduh, menjadi menikmati karakter-karakter kita yang tidak baik itu. Menjadi kita perbaharui lagi. Kenapa? Karena kita mulai dekat dengan Tuhan. Tuhan akan ingatkan kita akan setiap karakter-karakter kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku. Apalagi lagunya, judulnya. Kau tetaplah Allah bersamaku. Saya sekarang sudah banyak tidak hafal lagu, saudara. Kalau 1000 rebah. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita juga mengalami? Mungkin mengalami. Tapi tidak seperti orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kena. Mengalami dampak ekonomi, kena. Tetapi Tuhan di balik semua itu. Tuhan punya cara. Di mana Dia ingin membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka saudara menjadi salah. Orang semakin kalau saudara didoakan, saudara mau apa? Saya berkati. Saya mau hidup benar, apa mau diberkati usahaku. Kadang orang-orang diberkati usahanya, diberkati kehidupannya, bukan semakin takut dengan Tuhan, saudara. Bahkan banyak orang-orang yang semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Dulu kalau belum dapat pekerjaan, nangis-nangis ya kan. Tuhan tolonglah aku Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Bukankah kau Allah yang mendengarkan setiap seruan dan doa umatmu? Semuanya diklaim janji-janji Tuhan, saudara. Kalau lagi susah. Tapi kalau udah tenang hidupnya, ibadah yuk. Jam berapa ini? Jam 10. Nantilah. Nanti yang jam 5 aja. Kan masih ada sisi kedua. Ibadah yuk. Ntar lagi lah. Lewat jam 5. Akhirnya jam 7, ibadah. Akhirnya hari itu gak ibadah lagi. Kenapa? Karena tenang hidupnya. Tapi kalau susah, gak ada pertolongan, datanglah kepada Tuhan. Maka seringkali kita membuat Tuhan hanya sebagai tempat ATM kita. Lagi butuh. Klik pinnya berapa? Tuhan mendengarkan doaku. Doa. Tuhan. Tapi pada saat nggak butuh, nggak perlu lagi ke ATM. Saudara kan nggak mungkin ke ATM setiap hari. Pas lagi butuh kan, lagi butuh transferan. Sekarang kalau bukan ATM ya, e-banking gitu. Kan Tuhan itu kan seperti itu kita buat. Lagi butuh aja. Maka Tuhan sedang melakukan, mengizinkan penyakit ini, virus ini berkembang di dunia ini untuk menyaring kita. Akan kemana kita buat hati kita? Akan kemana? Akan semakin mendekat dengan Tuhan? Atau semakin jauh dari Tuhan?
Hanya dekat Allahku, keselamatanku. Saya katakan tadi bahwa ketenangan itu berasal dari kata tenang yang kemudian diberi imbuhan kean, atau ketenangan itu secara etimologi berarti mantap, tidak gusar ya. Yaitu suasana jiwa yang berada dalam keseimbangan sehingga menyebabkan seorang tidak terburu-buru atau tidak gelisah. Lihat. Maka kalau kita mau tenang, nggak mau gelisah dalam hidup ini menghadapi berita-berita ini, mari percaya kepada. Itu solusinya. Hartamu saat ini tidak bisa membuat menjadi tenang. Sekarang lagi viral ada seorang artis kaya raya terlibat dalam narkoba. Arti apa? Bahwa ketenangan itu tidak bisa didapat dari harta yang banyak. Bukan berarti juga kita tidak bisa kaya. Ya tentu juga miskin juga nggak tenang juga kan. Kita berdoa Tuhan tolong supaya Tuhan berkati. Tapi dalam ketenangan kita bisa diberkati Tuhan. Jiwa kita tenang karena kita dekat dengan. Intinya adalah ketenangan itu dekat dengan. Mendekatlah. Apapun yang kita alami hari ini, keadaan yang kita alami, itu membawa kita kemana kita meresponi. Apa kita lari dari keadaan kita? Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tahu. Bagaimana ketenangan itu? Tentu orang yang mendapatkan dekat dengan Tuhan harus sering berkomunikasi. Saya juga tidak akan bisa bilang mengatakan terlampau dekat dengan aparat Charles ini kalau saya tidak sering komunikasi. Ya, saya dekat dengan dia, ya nggak dekat banget karena masih komunikasinya masih. Tapi kalau saya sering ngopi dengan dia, bareng dengan dia, lama-lama dia akan tahu karakter saya, teman. Itu yang baru dekat. Kayak kalau kita dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab, bergereja pun jarang. Gitu. Nggak mungkin kita dekat dengan Tuhan. Jangan bilang kita dekat dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan. Kalau dikatakan, kau dekat dengan Pak Jokowi? Enggak. Kau dekat enggak dengan istrimu? Ya dekatlah. Tiap hari bareng. Tahu karakter dia. Pada saat dia marah, tahu saya bagaimana caranya. Pada saat dia nggak suka, makanan dia nggak suka, tahu saya. Udah tahu. Udah 4 tahun menikah. Tahu. Karena sering komunikasi, sering ngobrol. Pekerjaan dia. Udah sampai ke rumah, nanti kita ceritain kerjaannya. Saya juga nanti dalam pelayanan, saya ceritain gini. Dia sama-sama tahu. Itu dekat. Kedekatan kita dengan Tuhan gitu juga. Maka kalau ada masalah dalam hidup kita, ada pergumulan dalam hidup kita, itu cara Tuhan untuk membuat kita semakin dekat kepada Dia. Tergantung kita meresponinya apa. Apa kita meresponinya lari dari keadaan itu, atau kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Memulai hubungan kita dengan Tuhan. Atau pagi-pagi kita mulai bangun pagi itu berdoa kepada Tuhan karena keadaan itu. Atau kita ambil kita menyembah Tuhan. Atau kita datang beribadah, ibadah kita datang. Atau apa? Atau kita malah lari dari keadaan ini. Atau lari dari kesempatan itu. Kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Ada orang seperti itu, ada. Menyalahkan siapa-siapa. Maka saudara, saran saya, di dalam Tuhan ada ketenangan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya hati kita tenang. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Saudara kasih Tuhan, saya pikir pencipta lagu ini adalah orang yang benar-benar mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ini banyaklah yang viral yang waktu itu yang membuat hati kita tenang dan juga sering dinyanyikan oleh gereja. Jadi saudara kasih Tuhan, pada saat kita tenang hati kita, tenang pikiran kita menjadikan hidup kita menjadi semakin punya inspirasi. Saudara.
Maka di dalam persoalan, pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah takut untuk itu. Sebab di dalam persoalan itu, di mana Tuhan ingin supaya kita mendekat kepadanya. Haleluya. Amin. Mari teman-teman musik, saya mengundang maju ke depan. Mereka di pujian ini main di G. Hanya dekat Allah. Bukan hanya dekat yang itu, hanya dekat. Bukan itu ya. Hanya dekat. Main di G. Kalau yang itu dari F kayak. F atau E. Nanti ketinggian kalau di G. Main di G. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali kita katakan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari semua Tuhan katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama katakan lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini masalahmu begitu berat, begitu mengkhawatirkanmu, kau berkata tidak lagi masa depan dalam kehidupan, dengan penyakit yang mungkin yang kau alami tidak mungkin lagi disembuhkan, mungkin tidak sembuh. Tapi percayalah, kalau kau dekat dengan Tuhan, engkau memiliki jawaban-jawaban yang Tuhan beritakan kepada. Kalau kau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan apa yang menjadi tujuannya terhadap kehidupan. Kau tidak akan menjadi putus asa. Kau menjadi kuat dalam menghadapi masalah. Kau menjadi orang yang tangguh. Karena urapan, kedekatan kita dengan Tuhan membawa kita semakin kuat, semakin bersemangat walaupun kita mengalami masalah. Menyenangkan Tuhan dalam segala apapun, dalam setiap perbuatan kita bisa. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Maka kalau hari ini banyak persoalan, banyak pergumulan yang sedang kau hadapi, bersyukurlah untuk itu, berterima kasihlah untuk itu. Karena itu cara Tuhan
untuk membawa engkau dekat dengan Tuhan. Kalau kau meresponinya. Tapi kalau tidak meresponinya kepada hal-hal negatif, ya sudah. Sekarang tergantung kita. Mau dekat dengan Tuhan dengan keadaan sekarang ini, atau mau lari dari masalah. Kita yang memilihnya. Daud mengatakan, dia memilih dekat dengan Tuhan. Dia memilih dekat di dalam setiap persoalannya, di dalam setiap penderitaannya. Daud memilih dekat dengan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Katakan lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersamamu selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah dibagikan bagi kita. Amin. Saat ini mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sebelum persembahan dijalankan, kita berdoa dengan penuh kasih. Pak Ronald berdoa. Bersyukur Tuhan, kami siapkan hati kami untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Sucikan kuduskan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang rindu memberikan persepuluhan bisa mentransfer ke rekening gereja. Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Naikkan pujian yang dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Dan terima kasih juga setiap perpuluhan dan persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan doa kami biarlah Tuhan semakin memberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang telah mendukung pekerjaan Tuhan melewati GKI Getsemani. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa setiap hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu dan itu melalui Zoom dan ada di di timeline Facebook kita, nanti juga kita upload. Ada nomor telepon juga di sana yang bisa saudara boleh hubungi yang mau bergabung bersama dengan kami supaya nanti kami share link untuk Bapak Ibu boleh klik dan bergabung bersama kami dalam ibadah tengah minggu. Dan itu setiap hari Rabu jam 19.30 atau setengah 8. Dan juga setiap hari Sabtu Bapak Saudara kasih Tuhan ada doa pagi yaitu jam 5 pagi dan juga kita lakukan lewat Zoom, semua lewat Zoom. Oleh karena itu Bapak Saudara yang mau bergabung juga ada flyernya di timeline kita di Facebook. Dan juga setiap hari Minggu jangan lupa untuk saat ini kita masih ibadah online karena anjuran pemerintah supaya semuanya dilakukan secara online dan kita belum bisa mendatangkan jemaat untuk datang beribadah di tempat ini kecuali kita pemusik dan juga WL dan saya, dan memang ini sangat ketat sekali protokol kesehatan kita buat dan ruangan ini sangat lebar sekali. Nah, karena itu kita live lewat dari gereja ini, dari tempat ini supaya semuanya kita boleh merasakan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat ibadah. Jadi jangan lupa bersama Tuhan setiap jam 10 pagi hari Minggu kita ada ibadah tapi lewat live streaming melalui Facebook GKI Getsemani. Ajak keluarga kita, ajak teman kita untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan juga ada follow YouTube-nya kita. Nanti setelah ini juga saudara mungkin ketinggalan, kita akan share juga link ibadah ini ke YouTube. Dan itu kita lakukan setiap hari Senin nantinya saudara Tuhan. Dan supaya boleh memberkati kita, boleh senantiasa semakin membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tujuan utama kita adalah supaya kita dekat dengan Tuhan. Mari fokuskan hidup kita dengan Tuhan. Kita fokuskan diri kita terhadap kerajaannya. Percayalah semuanya Tuhan akan menambahkannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak saudara kasih Tuhan, saudara yang di rumah, saudara yang di tempat ini, kita akan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kalau kami mulai hari ini beribadah, memuji, memuliakan Engkau, kami tahu itu karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh lagi, untuk supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap teman-teman yang sudah melayani, pemain musik, pemain yang berkati WL, Desi, Tuhan berkati. Dan biarlah setiap apa yang telah mereka berikan, taburkan untuk pekerjaan-Mu, biarlah Tuhan, hamba memohon supaya Engkau membalaskannya kepada mereka. Jemaat yang di rumah, yang sedang sakit, yang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan mereka,
Engkau saat ini yang sedang sakit di dalam keadaan COVID ataupun masalah sakit yang lain. Kami berdoa biar kami tumpangkan tangan awat mereka melalui walaupun kami dari jauh ini. Kami tumpangkan tangan supaya kesembuhan, kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam tubuh anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit saat ini. Berkati mereka ya Tuhan, lawat mereka ya Tuhan. Dan hari ini juga yang mengalami persoalan dalam keadaan kehidupan mereka, yang juga mengalami persoalan dalam ekonomi, dalam rumah tangga yang mulai tercerai-berai. Tuhan tolong, kami percaya Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Tuhan yang menolong setiap umat-umat-Mu saat ini yang sedang mengalami persoalan. Supaya lewat keadaan ini kami boleh melihat kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa negara ini, berdoa buat presiden kami. Tuhan berikan kekuatan. Banyak hina-hinaan, banyak orang-orang yang menyepelekan, padahal dia sudah boleh berbuat banyak untuk bangsa ini. Berikan kekuatan, berikan kesabaran kepada hamba-Mu, pada presiden kami Tuhan, dalam memimpin bangsa ini. Dan semua staf-staf, menteri, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah berikan hikmat dari surgawi di dalam memimpin bangsa ini, dalam keadaan negara ini seperti kapal yang sedang dilandai oleh badai. Biarlah berikan hikmat kepada nahkodanya supaya kami boleh sampai di tujuan selamat, lepas dari badai yang sedang mengamuk ini. Berkati mereka semuanya Tuhan. Kami berdoa juga buat hotel ini yang telah memberikan waktu kepada kami untuk boleh kami beribadah, untuk kami memuliakan Engkau. Biar Engkau melawatnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami serahkan hotel ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Memberkati pemiliknya, memberkati Totiur yang telah bersedia memberikan waktu sebagai mediator bagi kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati hotel ini, biarlah setiap karyawan-karyawan juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang boleh kami naikkan hari ini, yang boleh kami lalui hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi kami ke dalam kasih Tuhan. Mari saatnya kita akan pulang. Kita terima berkat daripada Bapa Surgawi. Angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Haleluya. Amin.